A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, adik-adik rahimakumullah, dan juga pemirsa yang telah terkoneksi dengan televisinet.com. Hari ini kita dipertemukan Allah dalam situasi yang subhanallah sangat indah, sangat menggembirakan, sangat menyenangkan, dan tentu saja telah memasuki paruh kedua, bahkan hampir paruh ketiga yang hampir masuk ke penghabisan daripada bulan Ramadan. Pertanyaan terbesarnya adalah dari saum yang telah kita laksanakan dalam beberapa hari ini, apakah kita sudah mendapatkan apa yang dimaksudkan Allah? Maka saum itu menjadi hal yang diwajibkan atas kita. Dari Hotel Haris, dari Convention Hotel Haris ini saya akan coba mengupas, karena hari ini kita ada dua momentum yang sangat indah, Ibu dan Akang, Teteh, Bapak, rekan-rekan. Momentum yang pertama, kita baru saja melalui satu tanggal, satu hari di mana diturunkannya bagian pertama dari Quran, sering diperingati sebagai Nuzulul Quran, hari diturunkannya Quran. Lalu tentu saja hari diturunkannya Quran ini terjadi di dalam bulan Ramadan, maka tentu ada saumnya. Nah, dengan adanya saum, dengan adanya Quran, tentu menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang insya Allah di dalam surat Al-Baqarah, orang-orang yang insya Allah beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Alhamdulillah, artinya Allah menyapa kita dengan sebutan, dengan doa, dengan harapan bahwa kita yang kemudian mau menjalankan perintah untuk saum alias berpuasa adalah bagian dari orang-orang yang insya Allah sudah beriman atau akan menjadi beriman. Alamatnya jelas ditujukannya kepada siapa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dikatakan di sana lanjutannya, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk berpuasa. Sebagaimana ada contohnya, presidennya, ada umat-umat sebelum kalian yang juga diperintahkan untuk saum. Rupa-rupanya saum ini diperintahkan tidak hanya pada umat Rasulullah, melainkan pada Nabi dan Rasul terdahulu yang dikenal sebagai agama samawi atau agama yang memiliki kitab yang langsung diturunkan Allah, diturunkan langsung sebagai petunjuk kepada manusia. Pak Tauhid, kalau demikian berarti saum itu punya dampak yang menguntungkan atau positif bagi manusia. Kenapa setiap umat kemudian diminta Allah berpuasa? Nah, ini kalau kita lihat sekarang kadang-kadang ada yang niatnya agak melenceng, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, teteh-teteh. Aduh, alhamdulillah, subhanallah, sudah Ramadan lagi. Oh iya betul. Gimana? Ibadah makin kuat ya, taraweh, kemudian silaturahim, kemudian nanti itikaf di 10 hari yang terakhir. Bukan, itu mah sudah biasa, rutin. Tapi saya paling gembira karena kalau namanya Ramadan, itu saya sekalian bisa program diet, gitu kan. Biasanya 1 bulan nanti turun 2 kilo, lumayan daripada sekarang pergi ke tempat yang namanya klinik untuk terapi pengurusan badan dan sebagainya, kan bayar mahal. Ini mah gratis. Nah, akibatnya niatnya bukan lagi saum lillahi ta'ala karena Allah, tetapi untuk semata-mata kecantikan, semata-mata kesehatan. Emang gak boleh Pak Tauhid? Alhamdulillah boleh. Dan itu mah bagian dari bonus. Kalau orang saum sebagai diniatkan sebagai ibadah, innama a'malu binniyah, walau bagaimanapun apa yang kita kerjakan akan dapat ganjaran pahala, dosa, bermanfaat bagi orang banyak, bagi umat, kemudian mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tentu ada yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Yang namanya orang ibadah itu satu, tidak ada yang dipersulit. Bahkan di Al-Baqarah itu jelas sekali Allah menyatakan Allah tidak pernah mempersulit
umatnya yang hendak melakukan ibadah. Buktinya coba disimak baik-baik, bahwa orang yang musafir, orang yang sakit uzur, yang sudah tua, orang yang kemudian tidak kuat melakukan berpuasa karena ada tugas berat yang harus diemban, itu diberi kemudahan. Boleh lagi hamil misalkan, menyusui, baru melahirkan, lagi nifas, nggak kuat Pak, masih sedang proses penyembuhan. Kata Allah, tenang saja, nanti silahkan mengganti di bulan-bulan yang lain, namanya dikodok. Pak, kalau dikodok ini sakitnya Pak sudah kronis, orang tua teh Pak, dia sakitnya sudah parah Pak, sekarang tidak saum, mau nunggu bulan depan dan 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya juga cantang tuh kiat Pak. Kenapa? Badannya sudah sakit-sakitan. Bagaimana? Apa Allah kemudian mengazabnya dengan dosa? Tidak. Kenapa? Karena kata Allah, bisa nanti diganti dengan membayar fidyah. Pada siapa fidyahnya ini dibayarkan? Pada orang miskin. Jadi memberi makan pada orang miskin. Subhanallah. Jadi yang diperhatikan oleh Allah itu rupanya dalam berpuasa, salah satunya adalah kepedulian kepada sesama, termasuk kepada anak yatim, duafa yang selama ini biasanya kita abaikan. Minimal kalau kita sudah bisa merasakan laparnya berpuasa, kemudian kalau kita ada persoalan di mana kita tidak sanggup melaksanakan ibadah saum, ditawarkan solusi, bisa saling berbagi. Padahal manusia itu secara psikologi, apabila sudah terbiasa melakukan sebuah kegiatan baik ataupun juga buruk, diulang-ulang terus, kadang-kadang lebih dari 21 hari, patokannya insya Allah itu kegiatan atau kebiasaan akan melekat menjadi bagian dari yang namanya perilaku. Maka sebetulnya saum ini sering pula dikatakan syahrun najah atau bulan keberuntungan. Kenapa? Manusia mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, seperti di training ketika bulan Ramadan ini. Supaya jadi apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah la'alakum tattaqun. Apa itu la'alakum tattaqun? Menjadi bagian dari orang yang takwa. Apa definisi takwa? Antara lain yang paling sederhana adalah orang yang senantiasa merasa bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu ada, kalau bahasa modern nama eksis. Pak, kenapa penting untuk mengimani bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu atau esa, yaitu ketauhidan? Sekarang ibu dan bapak, adik-adik, akak-akak bisa nggak membayangkan apabila kita sholat, kita saum, kita zakat, kita sedekah ditujukan pada Allah, niatnya lisan gitu ya, apal cangkem sampai mengatakan saya mah lillahi ta'ala Ustaz, gitu kan? Tetapi di pikiran, di kolbu, di basyirah, di afidah, di namanya perasaan dan hati serta emosi, kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Jadi selama ini kalau sholat untuk apa? Maka dasarnya kita meyakini terlebih dahulu bahwa Allah itu ada, Allah itu hadir, Allah itu bisa dirasakan. Itu takwa, itu iman, itu menjadi pribadi yang namanya ihsan, insan kamil, yang sempurna, yang baik, yang ikhlas, yang sabar, yang syukur. Dapatnya Allah itu ada. Tentu hari ini saya akan menyampaikan keajaiban saum. Ternyata di 183, ya ayyuhallazina amanu, pada orang-orang yang beriman diperintahkan kutiba alaikumusiyam, tidak lain tidak bukan sebagaimana generasi terdahulu, tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan status yang disebut dengan takwa. Kemudian Allah menjelaskan yang bisa meninggalkan kewajiban ini siapa. Agama itu mudah, tidak dipersulit. Yang sakit mangga silakan berobat, silakan minum obat, makan minum kalau memang tidak kuat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah tujuan dari saum itu kemana? Di ayat berikutnya dijelaskan bahwa coba setelah saum kemudian pada syahrul Ramadan juga diturunkan yang namanya Quran. Ajaib lagi nih kedua. Saumnya ajaib, Qurannya ajaib. Coba simak, Quran yang pertama turun itu berbeda benar dengan yang namanya kitab suci yang terdahulu. Kalau kitab suci yang lain itu isinya adalah dogma. Ini Tuhan, kamu harus sembah, makhluk harus nurut sama Tuhan, begitu. Quran tidak, justru yang pertama diturunkan sangat demokratis. Apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baca
Belajar dari mana? Dari proses penciptaan, termasuk proses penciptaan dirimu sendiri. Artinya apa? Allah menawarkan sebuah opsi kepada kita manusia. Wahai manusia, engkau telah diberikan yang namanya akal. Di Quran surat As-Sajdah ayat 9 bahkan disebutkan, disempurnakan wujud, dihembuskan ruh, dikaruniai pendengaran dan penglihatan, yang notabene artinya manusia punya mata, punya telinga, punya kulit untuk merasa, punya lidah untuk makan makanan yang enak, lalu berucap. Ya bisa ucapannya macam-macam, dari mulai maknyus, lajis, legender, top markotop, sampai kalau kita muslim harusnya subhanallah, alhamdulillah, geningan, lezat sekali, gitu kan? Coba, bisa berucap, bisa berbicara, bisa berkata-kata, seperti itu. Indah sekali. Maka kata Allah, sudah sempurna wujudnya, sudah sempurna mata telinganya, sudah dikaruniakan kolbu alias hati. Kenapa ini manusia sedikit sekali bersyukur, gitu kan? Nah, kalau dilihat dari sana, Ibu, Bapak, Akang, Teteh, ya, dan juga pemirsa di seluruh dunia, karena sifatnya ini global gitu ya. Siapa tahu ada yang dari New York nonton, ada yang dari Mekah juga hari ini lagi nonton, bisa. Sekarang mah teknologi itu membuat dunia seolah tanpa batas. Sama dengan teknologi dulu Nabi Sulaiman alaihissalam memindahkan singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah menuju ke yang namanya Al-Quds atau Al-Qadisiyah atau yang sekarang kita sebut Yerusalem. Jaraknya berapa Kang Tauhid? 2000 sampai 3000 km. Tapi belanja Jin Ifrit ditanya, Ifrit bisa nggak angkat singgasana Balkis? Nggak bisa kalau cepat-cepat, kalau diberi waktu insya Allah. Ada seorang manusia, ya, seorang yang berilmu, dia bilang, Sulaiman, sepersekejapan mata saya bawa singgasana itu ke sini. Hari ini coba lihat, teknologi di era Nabi Sulaiman itu berulang. Hari ini kita berbicara di Bandung, di Hotel Haris, dipancarkan lewat jaringan internet gitu ya, asal koneksinya bagus. Sekarang semuanya broadband. Kemudian kalau pakai HP sekarang sudah teknologi, kalau di luar negeri namanya 4G, 4G LTE. Melihat bleber gitu, nggak ada buffering, udah langsung dikirim kan. Jadi tausiah dakwah dari manapun di seluruh penjuru dunia bisa menembus langit. Namanya ini statement Allah di dalam Quran bahwa diciptakan 7 langit dan manusia sebetulnya dikaruniai satu kemampuan untuk menembus langit itu. Namanya sultan. Nah, sultan itu apa? Ilmu yang jadi teknologi. Datangnya dari mana? Ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, datangnya dari konsep pertama keajaiban Quran. Apa? Disuruhnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tuh, indah sekali proses penciptaan kita, keajaiban. Jadi kata Allah, silakan sok mangga, ini ada Quran dibawa oleh Rasulullah yang berhalwat menyepi di atas yang namanya Gua Hiro, itu di atas Jabal Nur. Insya Allah nanti adik-adik kalau ada kesempatan ikut dengan orang tua atau dengan biaya sendiri, siapa tahu bisa umroh atau kemudian bisa naik haji, syukur. Insya Allah kan kewajiban termasuk rukun Islam. Naik itu coba ke yang namanya Jabal Nur, nanti sampai di atas sudah hampir puncak, ada sebuah cekungan masuk ngeluk gitu ke dalam gitu, kecil sekali namanya Gua Hiro. Naiknya saja kalau yang namanya fisik nggak kuat itu setengah mati. Ini Pak Tauhid nih, Kang Tauhid badan gede gitu ya, tinggi 183, berat 90 kiloan. Naik baru setengah jalan juga sudah mulai sesak napas. Keringat keluar gitu ya, sehingga banyak yang menyarankan kalau naik mah malam nanti turun subuh gitu ya, supaya tidak capek gitu ya di sana. Tapi Akang waktu itu mencoba siang hari, coba menjalani seperti apa yang telah Rasulullah jalani dan lakukan selama berhari-hari. Tetapi yang juga tidak kalah hebat, ini khususnya ibu-ibu. Bayangkan yang namanya Siti Khadijah itu mengantarkan makanan untuk suami tersayang, itu bolak-balik Bu, naik ke yang namanya gunung yang terjalnya luar biasa. Karena sudah cinta, karena sudah yang namanya takwa, karena sudah yang namanya iman, semua rasa sesal, rasa sakit, rasa lelah itu hilang. Kalau kita baru melangkah 100 meter karena nanjak udah nyesel, aduh salah saya pakai mau naik ke sini gitu kan. Nyesel. Tetapi kalau punya cinta, jangankan seperti itu. Kadang-kadang dulu ibu dan bapak barangkali ada yang sedang memadu padan ketika yang namanya ta'aruf, pendekatan.
Atau ketika pengantin baru, Kang, aduh ini teh ngidam anak yang pertama, kamu saya teh dibeliin dodol gitu. Gimana dodolnya? Di Garut Kang, tapi ke Garutnya kalau bisa akang teh jalan kaki gitu ya, belinya jalan kaki. Astagfirullahaladzim, beli dodol ke Garut jalan kaki. Nah kumaha atuh Kang, nah kita juga kan di Garut, jadi cuma warung sebelah maksudnya gitu. Ternyata pasangan ini tinggalnya di Garut. Itu kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh gitu ya. Ih piraku kasihan banget menjadi suami gitu ya, abang-abang istrinya lagi hamil disuruh disiksa gitu, disuruh beli dodol ke Garut jalan kaki, dan mereka berdua tinggal di Garut tenang saja, bahkan di sebelah warung dodol piknik, jadi tinggal ngalengkah gitu kan. Kalau perlu cuman SMS langsung dikirim, kayak gitu. Maka jangan suka suudon dulu, jangan-jangan memang situasinya cocok dengan kondisi seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Keajaiban bahwa namanya kitab suci Al-Quran itu kemudian menjadi petunjuk bagi kita. Berarti banyak sekali ilmunya. Coba simak. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Artinya apa? Di situ adalah petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang beruntung, karena orang-orang yang mau berbuat dan menjadi orang baik. Maka kalau orang mau baik teh baca Quran, tapi tidak sekedar dibaca. Coba lihat tarjamah, coba cocokkan tafsir gitu ya, dikaji tafsir, ambil hadis yang juga sahih, lalu lihat asbabun nuzulnya apa, peristiwa apa nih, kenapa ayat ini sampai turun, kenapa kok ada perintah saum, apakah saum itu penting bagi kita, kenapa baca, kata Allah Iqra. Maka Rasul mengatakan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa yang namanya orang kalau mau nyari Allah, jangan nyari bentuknya, sosoknya, materinya. Kenapa? Dan Allah mah sifatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kalau kita manusia mau nyari, ya Allah tunjukkan kepada kami di mana engkau berada, sebesar apa engkau. Ya kalau yang namanya Maha Besar masih bisa diukur sama makhluknya, berarti Allah bukan yang Maha Besar. Sama ketika saya menjahitkan baju misalkan, Pak Tohid badannya besar ya, betul, tetapi masih kalah oleh tukang jahit, masih kalah oleh meteran yang dipakai untuk mengukur bahan. Kenapa? Karena meskipun badan saya besar, masih bisa diukur. Pak Tohid ini dengan meteran menunjukkan bahwa kain yang Bapak perlukan 2,5 meter untuk jadi sebuah baju gamis. Kalau Allah masih bisa kita ukur, berarti bukan yang Maha Besar. Maka kalau ditanya Allah di mana, jawaban Allah sederhana. Ada dua versi yang paling sering kita angkat dalam tausiah. Apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dari yang namanya urat nadi. Selama manusia hidup, urat nadi itu kan dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Mana ada orang yang bisa melihat urat nadinya sendiri? Nggak ada. Urat nadi itu apa Pak Tauhid? Yang mengalirkan darah yang pertama kali dipompa oleh jantung, isinya adalah udara, isinya adalah makanan. Artinya apa Pak Tauhid? Ini namanya pipa atau selang kehidupan. Maka Allah itu bahkan lebih dekat dari namanya kehidupan manusia itu sendiri. Padahal urat nadi itu kalau dipotong kita mati, selesai hidup kita sebagai manusia. Ternyata hubungan kita dengan Allah tidak selesai. Maka disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka sering juga disebutkan nasrullahi qarib, ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Karena apa? Allah saja lebih dekat dari urat nadi. Pak Tauhid, kalau gitu setiap manusia membawa Allah. Betul, membawa keajaiban, tanda-tanda penciptaan Allah. Maka kalau ada orang kufur, dari asal kata kafara, pelakunya disebut kafir. Orang yang tertutup, rata-rata orang kafir itu cerdas, tetapi tidak menggunakan kecerdasannya untuk mencari yang namanya Allah. Makanya nggak dapat hidayah, makanya kemudian tidak punya ketauhidan. Coba lihat. Lalu di dalam hadis tersebut Allah dicarinya di mana? Kata Rasul, carinya adalah dengan melihat, mempelajari, mencermati tanda-tanda. Nah kalau di salah satu ayat nih yang sering dipergunakan ketika pernikahan, ketika akad nikah, yaitu Quran surat Ar-Rum, itu kan sudah hafal ya, Quran surat Ar-Rum 21. Wah banyak sekali kalau lagi usum nikahan. Salah satunya ada satu penggalan kalimat yang indah sekali. Inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi sesungguhnya banyak sekali tanda-tanda yang telah diberikan, tapi bagi siapa? Orang yang mau berpikir. Nah, maka sekarang kita mulai berpikir ya.
Pak, saum menjadikan kita takwa, betul atau salah? Insya Allah betul, kita yakini, percaya. Sholat itu menjadikan kita apa? Inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Dengan sholat itu kita terhindar dari keji dan mungkar. How come, kata orang bule. Bisa nggak Anda menjelaskan, katanya Mr. Tauhid, can you explain about the benefit of sholat or fasting? Karena bagi mereka katanya puasa dan sholat itu penderitaan. Orang enak makan disuruh nggak boleh makan, ditunda, dipending makanya. Orang lagi santai bisa istirahat siang, disuruh sholat zuhur. Bukankah agama Anda itu menjadi beban bagi penganutnya? Katanya gitu. Itu bagi Anda yang tidak tahu yang namanya proses benefitnya. Itu bagi orang yang tidak tahu bagaimana mendapatkan keuntungan dari menjalankan ibadah tersebut. Kenapa kita bisa tidak tahu? Satu hal yang harus saya garis bawahi. Kita tidak tahu karena tidak mau iqra, tidak mau baca, tidak mau belajar. Nah, sekarang saya balik. Kalau kita mempelajari manusia, maka kita akan mengetahui bahwa yang namanya sholat, namanya saum, namanya zakat, namanya infak, sodako, namanya haji, itu pasti membawa kebaikan. Baik, sekarang kita bahas. Manusia itu siapa? Mengapa manusia itu diminta untuk saum? Apa kata Allah tentang manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang disebut manusia itu sempurna. Sempurna, proporsional, hasanatan, hasanah, ahsani. Kenapa itu? Bagian dari proses ekspresi penciptaan Allah yang sudah maha indah, maha cantik, maha kaya, maha pemberi bentuk alias al-musyawir. Lalu keindahan manusia itu dimulainya dari mana? Akang-akang, teteh-teteh, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semua di sini. Yang namanya manusia itu hadirnya walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, ditempatkan di rahim yang kokoh. Dari 300 juta yang namanya sel nutfah seorang bapak, 300 juta nggak main-main. Dari seorang bapak keluar dari tulang sulbi, begitu ya. Lalu kemudian satu sel telur ibu yang telah dipelihara selama puluhan tahun dari dalam yang namanya indung telur, setiap bulan dikeluarkan satu yang terbaik. Jadi bayangkan, idola di antara 300 juta bertemu dengan satu sel telur yang sudah sedemikian dipersiapkan di dalam namanya indung telur ibu, sempurna ketemu dengan sempurna. Jadilah manusia, ya kita ini. Lalu kadang-kadang kita bertanya dan kurang bersyukur. Kita bertanya, ya Allah, katanya kalau kita ini sempurna, mengapa hidung saya tidak semancung orang lain? Kenapa saya pesek? Coba belajar dengan tenang, sabar dan bersyukur. Kenapa coba? Itu yang menjadi hidung kita hari ini adalah juara satunya dari 300 juta sel nutfah Bapak. Kalau Allah tidak memberikan rencana, tidak memberikan penetapan takdir bahwa yang juara yang bisa membuahi seorang ibu sehingga sel telurnya bisa menjadi janin, misalnya yang ranking 300 juta yang ternyata menang gitu ya, itu tidak pesek lagi hidung kita, bahkan bukan keluar ke depan, barangkali keluarnya ke belakang. Yang 300 juta ini yang sudah nyengcelek di sini, yang sudah paling bagus gitu. Alis saja tebel gitu kan. Ada yang lebih tebal, kita iri. Kenapa ya alis saya tidak setebal orang itu? Ada juga yang barangkali karena rasa iri berubah menjadi dengki hasad, dikerok alis teh katanya supaya lebih bagus lagi, katanya gitu ya. Dikerok alisnya, kemudian dikasih pensil alis atau tato. Bahaya bagi kaum wanita, kaum ibu yang alisnya dikerok sampai gundul. Secara medis mah bisa melihat tuyul. Kalau nggak percaya silahkan dicoba nanti pulang ke rumah gitu ya. Dikerok sampai habis terus ngaca ada tuyul di sana. Tuh kan. Karena yang namanya keindahan ini Allah sudah berikan supaya wajah kita itu proporsional. Tuh, ngesang di dia kan banyak sekali keringat gitu kan. Tidak masuk ke mata, tertahan dulu oleh alis. Semua sudah pernah coba lihat. Jari jemari saja. Ya Allah, apakah betul mudghah ketika di dalam rahim itu diatur oleh Allah pakai buku resep kehidupan yang namanya masa sekarang ngetren disebutnya DNA? Apa betul DNA itu karunia Allah untuk ngatur yang namanya janin supaya sesuai dengan desain dan rencana Allah? Sok perhatikan, yang namanya jadi jari jemari ini pada bulan kedua dalam kehamilan. Jadi jari ini, sel-selnya terpisah. Kalau kita lihat tangan kita sendiri coba, Pak Tauhid, dah Allah mah kurang adil, kunaon? Kenapa bentuknya nggak sama? Harusnya kan kalau adil jempol-jempol semua, gitu kan? Kebayang gitu ya kalau tangan kita jempol semua, nanti berbuka puasa ngahuap timbel gehese.
nggak muat ke mulutnya, ada garade gitu. Pak kalau gitu mulutnya yang diperlebar. Aduh astagfirullahaladzim gitu kan. Calangap gitunya. Jadi nanti kalau ditanya, kalau yang mulutnya segede gitu mah ya, kalau ditanya tadi sahur teh naon neng gitu, saya mah cuma nasi habis berapa? Dua piring sanes, 2 magic jar. Garasina gede gitu kan. Coba, maka dibuat lain-lain supaya ada fungsi. Coba sekarang lihat, zaman dulu, zaman Al-Quran turun belum ada laptop, ternyata ini teh bisa buat ngetik di laptop, ya kan? Bisa buat nulis pakai pena. Akhirnya jadilah yang namanya kitab, jadi kolam, jadi pena dan tulisan gitu. Lihat kelingking, aduh Pak, kelingking paling kasihan Pak, dia mah anak tiri, paling kecil, gak ada gunanya barangkali. Salah. Coba lihat pasnya di mana pasnya. Tuh. Pas masuk di lubang telinga, celek gitu kan. Puter we. Cabut sedikit. Waduh, rada-rada lengket Pak Ustadz gitu. Bener rada lengket ras. Cobian sok gitunya ya, diletakkan. Gitu. Ih, nano-nano cenah. Kunaon nano-nano pahit sareng pahit Pak Ustadz gitu kan. Tuh. Upami pahit teh kumaha atuh, da Allah kan bisa tuh ya. Ya Allah gitu. Masa telinga saya itu cairannya pahit, warnanya koneng gitu kan. Kenapa? Apakah Allah tidak bisa membuat yang lebih lezat, lebih indah? Da Allah kan tinggal kun fayakun, jadi rasa stroberi. Kanan stroberi, kiri kun fayakun, rasa coklat, enak. Nu tengah naon atuh Pak Ustaz? Keju ya mah. Ya, da asin oke nah sarua deh. Ya keju. Tuh. Tapi kenapa Allah memberikannya pahit? Apakah Allah salah menciptakan? Inilah keajaiban penciptaan Allah, keajaiban Quran. Kan Allah tadi sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, pasti sempurna. Coba pernah nggak terbayang ibu, bapak, akang, teteh, neng? Seandainya tadi telinga kita itu berasa stroberi, gitu ya, kiri rasa coklat. Ketika kita tidur di malam hari, siapa yang menjaga telinga kita? Bahkan Allah itu begitu mencintai makhluknya, kita tidak minta untuk dijaga, Allah telah menyiapkan penjagaan. Ada security, ayah Bapak Hansip, ayah Bapak Satpam. Kalau kita tidak menggunakan yang tidak diberikan namanya pahit di daerah telinga, ini yang namanya bahasa keren nama flavonoid gitu ya. Coba di situ, ini yang namanya semut masuk. Gus mending kalau semut kumaha upami cucunguk kan, cucunguk masuk, jadi ketika mau sholat subuh keluarin dulu yang namanya semut, namanya cucunguk, kadang-kadang tarik dulu rada hese, sendal cepit ayah gitu. Masuk di situ. Coba bayangin, padahal kemasukan lalat satu itu saya pernah ngelihat seorang laki-laki badan garap badak, badannya gede, cuma masuk lalat satu gitu ya, itu gulitikan bu, katanya sakit, dari mas saraf kabeh tuh. Masuk satu aja sakitnya luar biasa. Gimana kalau semut satu ngajak keluarganya gitu kan? Dan keluarga semutnya tidak kabeh. Ada kira-kira 3.000 gitunya semut masuk gitu, di dia mah rasa stroberi geunah euy gitu kan. Nah urang mah coklat paling dia sebelah sini gitu ya. Bahaya, nanti lagi denger tausiah gini kan, karena tak tahu ada telinga macam-macam rasa gitu ya, saling pacolok-colok dehnya. Orang ngakicipnya, orang ngakicip cet gitu kan. Mana mah melonnya gitu. Celok. Ih, geuningan mana mah aneh peuteui, geuningan mana gitu. Ada mau nyolok ditahan, jangan katanya. Ngotot maksa ieu mah keukeuh. Celak gitu. Dijilat, geuningan mana pahit. Da urang mah original. Aduh, ya Allah. Nah sekarang kita baru mengetahui kan, menyadari ternyata dari pahitnya telinga saja itu ada keajaiban Allah di sana. Ini yang termaktub di dalam keajaiban Quran yang sudah mengabarkan bahwa namanya manusia itu sudah disempurnakan. Kalau kita tidak lihat tandanya tadi, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, enggak kejadian bu. Makanya ini namanya ayat kauniyah. Coba lihat jari telunjuk pasnya di mana? Celek tuh. Aduh Pak, itu mah jorok tuh. Kita mah suka diputar balikan. Sesuatu yang harus disyukuri dibuat sedemikian rupa sehingga kita jijik.
Tapi memang tidak boleh kalau lagi mendengarkan tausiah, ini mah sunatullah, gitu, jangan ya. Kalau lagi wudhu, kalau lagi mandi dibersihkan. Tapi tidak di ruangan ini. Apalagi kalau di sekolah adik-adik tidak boleh ya. Suka-suka di sekolah kan sok-sok udah pisan yuk gitu kan. Terus ditaruh di bawah meja. Nah ini yang jolim, ya kan? Kenapa? Karunya itu yang berikutnya ya. Kasihan yang berikutnya. Begitu naruh lagi, astagfirullah, geus aya haneut keneh geuningan euy gitu. Bahaya namanya gitu. Terus coba lihat, bercermin lagi. Sok mana Pak Tauhid ajaib nade mana? Sok hidung teh selalu ada bulunya. Aya nu, aduh Pak, bulu hidung saya teh keriting ingin direbonding gitu kan. Dirapikan boleh, sunnah Rasul dirapikan dulu. Tetapi ada fungsinya. Kenapa? Menyaring udara, Bu. Ini tadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Orang yang mengenal dirinya tuh menjadi mulia. Udara ini kan ada bakteri, ada sampah yang berupa debu, polusi dari kendaraan. Kalau hidung nggak ada bulunya, masuk semua ke paru-paru, 3 hari dijamin paeh. Kita di jalan pakai motor, di depan knalpot mobil, apa nggak polusi? Polusi. Ada timah hitamnya, bleber masuk dihirup, penuh paru-paru. Kasih bulu hidung. Jadi apa Pak Tauhid yang itu cangkut di sana? Dipinggirkan ada resepsionisnya, front office-nya. Akang teteh salah jalan, jangan masuk ke paru-paru, sok ke pinggir sini, dibuat adonan kayak onde-onde. Itu tadi yang dikeluarkan dengan cara telunjuk kan gitu. Maka sudah diatur semua, ajaib kan? Alhamdulillah. Nah, maka sekarang kita sampai pada itu tadi, manusia diciptakan Allah itu subhanallah semuanya bermanfaat, tidak ada yang sia-sia. Robbana ma khalaqta hadza batila. Semua di situ sudah diatur. Mata kenapa begini, tangan seperti ini. Maka ajaibnya, yang paling ajaib dari itu semua di penghujung sebentar lagi kita memasuki waktu maghrib untuk wilayah Bandung gitu ya, kurang lebih barangkali sekitar 5 atau 6 menit lagi. Coba kita perhatikan. Manusia itu dapat karunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain di alam semesta. Makanya dimintanya jadi apa, Bu? Khalifah. Tugasnya apa? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bedanya di mana? Ada akal. Ada akal. Akal itu di manusia apa, Pak? Namanya kolbu. Tadi kolbu itu, akal itu menjadi bagian dari kolbu. Bisa. Tetapi yang namanya akal manusia itu sebetulnya terletak di daerah kepala yang disebut organnya namanya otak. Ada otaknya kita teh manusia, dan ternyata otak manusia teh terbagi 3. Bapak akan teteh, yang paling bawah khusus ngatur nafsu, yang tengah ini tempat belajar dan tempat memori kenangan. Maka aku masih ingat ketika engkau menghitbah diriku, gitu. Engkau datang dengan keluargamu di Tasik-teh atau Cipatujah, gitu ya. Datang ke sini menggunakan sarung, gitu ya. Dan sarungmu tersangkut di pintu. Itu berkesan sekali gitu. Itu teringat senyum manismu yang pertama kali, atau anak yang lahir pertama kali, pasti menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Menurut Samson mah kenangan yang terindah gitu. Coba di situ. Nah, lalu kalau sudah dilihat di sana, apa yang diingat menjadi bahan belajar. Di sini nafsu diatur, rasa lapar, makan, minum, jantung berdetuk, berdenyut dan berdetak. Sini. Tengah belajar. Depan ini yang dipakai sujud, ngambil keputusan. Maka keajaiban saum yang diperintahkan dalam Quran itu kemudian ketika nahan makan dan syahwat, pusat nafsunya terkendali. Kalau nafsu terkendali, kita bisa menjadi lebih banyak belajar mengendalikan emosi. Maka keputusan di dalam hidup insya Allah menjadi benar. Bisa menemukan jalan yang disebut ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, pikiran kita jernih. Pak Tauhid, upami pusat otak yang ngatur nafsu teh seperti apa? Orang menyebutnya otak kadal. Kenapa? Tidak ubahnya manusia yang mengikuti hawa nafsu itu seperti hewan. Lapar ada makanan, belawak we langsung, tidak mempertanyakan apakah ini halal, apakah ini haram, tidak pakai nanya. Langsung saja dimakan. Nah, kalau kita manusia, tentu kita bertanya, apakah makanan ini halal? Nomor 1. Yang kedua, apakah thayyib, bagus untuk diri saya, bagus untuk keluarga saya? Maka orang yang kemudian memakan harta haram dan juga memakan hal-hal yang tidak baik alias tidak thayyib,
ayam tiren cenah mati kemarin gitu ya. Nah kita mah kalau makan ayam pasti ayam mati gitu ya, tapi matinya dipencit gitu kan. Dan itu pun Allah memberi kemudahan, tidak semua hewan yang halal dimakan itu dipencit. Piraku kalau kita misalkan bikin apa Bu hari ini masak pais naon, pepes apa? Pepes teri. Ternyata perintahnya di Al-Maidah itu semua hewan misalnya ya, harus disembelih semua. Bayangin, teri satu bungkus saja bisa 2000 ekor. Kumaha mencitna satu persatu gitu ya. Nah tapi hati-hati ibu-ibu, di Sunda ini ada pepes yang berbahaya untuk dimakan, bisa mengganggu kesehatan ya. Saya harap hindari untuk mengkonsumsi pepes yang ini, yaitu namanya pepes nolan, bahaya. Pepes nolan? Iya, bisa nyangkut nanti di sini. Baik, Akang, Teteh, semua ini berapa menit lagi ya ada acara utama. Kalau bulan puasa mah acan maghrib ya. Tahu siangnya selingan. Berapa menit lagi? 4 menit lagi ya. Boleh saya simpulkan dalam 4 menit. Pertama, tadi puasa ajaib. Kenapa? Karena ternyata dengan belajar menahan nafsu itu adalah metode untuk memperbaiki kinerja otak supaya beda sama hewan. Dah hewan mah pelawak-pelawak sebelahnya juga sampai nggak makan juga, kalau perlu yang sebelahnya ikut dimakan. Tapi sekarang yang terjadi pada manusia lebih dahsyat dari hewan. Lebih dahsyat dari hewan. Kenapa? Di Al-Baqarah di An-Nisa bahkan disebutkan ayat 9 khususnya. Kita tidak boleh meninggalkan generasi anak yang lemah karena tidak sejahtera. Sekarang banyak anak yatim, piatu, duafa, tidak bisa sekolah. Kenapa? Hartanya dikorupsi orang. Coba kita lihat lagi misalnya, yang namanya manusia itu, namanya jihad terbesar itu adalah mengalahkan nafsunya sendiri. Mengalahkan yang namanya kezaliman. Lalu yang namanya orang mengambil hak dari orang yang lemah, itu adalah kezaliman yang paling rendah. Bayangin, orang sudah tidak bisa makan, tidak boleh sekolah, tidak punya baju, tidak pakai sepatu, gitu ya, tidak punya rumah, masih juga haknya mereka diambil. Itu kan korupsinya sudah luar biasa. Bahkan hewan saja kadang-kadang kalau melihat hewan lain luka dan menderita, dia tidak tega. Di Tulungan lihat kucing, kalau ada yang luka temannya ngejilatin gitu ya. Ini bukan berarti kalau ibu melihat anak ibu luka kemudian diletakkan, bukan ya gitu ya. Terus aduh anak saya ini luka, kata Pak Ustadz harus dijilati seperti kucing gitu ya. Nah itu azan. Sudah ya, sudah masuk ya. Baik, jadi puasa itu ajaib, Al-Quran itu insya Allah menjadi petunjuk untuk menggapai berbagai keajaiban lainnya. Karena kita sudah tiba waktunya pada iftar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah dari pertemuan singkat ini bisa menjadi ilmu beserta pemahamannya bagi kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.